Kamu pernah kepikiran nggak, kenapa sih kolom komentar di media sosial itu, wah bisa panas banget? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana reaksi kita di dunia maya itu ternyata bisa jadi cermin yang jujur banget tentang siapa diri kita sebenarnya. Pasti pernah kan, kita lagi asik-asik scrolling gitu, tiba-tiba ada satu postingan, entah itu video atau cuma sekedar komentar, yang langsung bikin kita berhenti. Terus kita jadi bertanya-tanya. Pikiran pertama yang muncul biasanya, loh kok bisa ada orang yang mikirnya kayak gini? Kita lihat ada pendapat yang rasanya berlawanan banget sama cara kita mandang dunia. Dan rasanya tuh aneh. Kadang malah nggak masuk akal sama sekali. Terus muncul lagi pertanyaan lain. Ada kemarahan yang meledak-ledak cuma karena hal sepele. Atau kesedihan yang kayaknya dunia mau runtuh. Kita jadi mikir, kenapa ya responsnya bisa seheboh itu? Apa sih pemicunya? Nah, ini dia nih pertanyaan yang paling penting, yaitu pas kita sadar, ternyata bukan cuma mereka, kita sendiri juga ikut terseret. Tiba-tiba kita jadi ikut marah, ikut kesal, atau ikut cemas sama sesuatu yang beberapa menit lalu aja kita nggak tahu. Loh, kenapa ya? Oke, biar kita lebih paham, coba deh kita lihat beberapa kasus yang sempat viral. Gimana bisa coba satu peristiwa yang sama, tapi bisa memicu reaksi yang beda-beda banget di antara kita semua. Ingat dong kasus viral soal bayi yang hampir tertukar di rumah sakit. Berita yang pastinya emosional banget kan? Tapi yang menarik, reaksi netizen itu langsung kebelah jadi dua kubu yang beda banget. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas. Di satu sisi, ada gelombang kemarahan yang langsung nyalahin individunya. Gimana sih kok bisa seceroboh itu? Tapi di sisi lain, ada juga yang lebih tenang. Coba menganalisis, jangan-jangan ini sistem yang bermasalah. Dua cara pandang yang lahir dari satu peristiwa yang sama. Contoh lain yang pasti kita sering banget lihat, video dua pengemudi lagi adu mulut di jalan. Videonya viral, dan ya udah bisa ditebak, kolom komentarnya langsung jadi medan perang. Dan lagi-lagi kita lihat ada dua kubu. Satu kubu ngerasa, ya wajarlah emosi di jalan kan emang gitu, saya juga mungkin bakal kayak gitu. Tapi kubu yang satunya lagi malah ngejudge, ini nunjukin kontrol diri yang payah banget. Jadi siapa yang benar? Dan ini nggak cuma soal emosi loh. Kita sering kan lihat orang gampang banget percaya hoaks atau tren-tren yang nggak logis. Reaksi pertama kita mungkin langsung menghakimi. Tapi jarang banget dari kita yang berhenti sejenak buat bertanya, kenapa ya mereka bisa percaya sama hal itu? Jadi apa sih benang merah dari semua ini? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Kita ini bukan mesin logika. Setiap respons kita itu dibentuk sama campuran yang kompleks antara emosi, pengalaman masa lalu, dan yang paling dasar, yaitu kepribadian kita. Nah, untuk benar-benar paham soal ini, kita perlu pakai semacam kacamata khusus. Kacamata yang namanya psikologi kepribadian. Ini dia intinya. Psikologi kepribadian itu ilmu yang bantu kita ngerti kenapa filter di kepala setiap orang itu unik. Kenapa informasi yang sama pas masuk ke otak kita bisa keluar jadi reaksi yang beda banget sama orang lain. Ilmu ini bantu kita buat ngenalin pola. Kenapa ada teman kita yang impulsif banget? Kenapa ada yang kelihatannya cemas terus? Kenapa ada yang kritisnya minta ampun? Sementara yang lain gampang banget percaya sama apa aja yang dia baca. Dan kalimat ini benar-benar pas buat gambarin situasi sekarang. Lini masa media sosial kita tuh bukan lagi sekedar kumpulan foto atau status, tapi udah jadi kayak cermin raksasa yang mantulin semua jenis kepribadian manusia. Dari yang rasional, emosional, sampai yang reaktif banget. Sampai di sini, kita udah ngelihat keluar terus, ngamatin orang lain. Nah, sekarang saatnya kita putar cermin itu dan arahin ke diri kita sendiri. Jadi, yuk coba kita berhenti sejenak dari kebiasaan kita ngejudge orang lain di dunia maya. Pertanyaan kenapa sih mereka kayak gitu, itu nggak akan bawa kita kemana-mana. Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya. Kenapa aku yang jadi ikut marah? Kenapa aku yang jadi merasa cemas? Apa sih yang ada di dalam kepribadianku yang bikin aku ngerespons video final dengan cara seperti ini? Ini adalah langkah pertama menuju kesadaran diri. Dan begitu kita mulai bertanya ke diri sendiri, kita bakal nemuin sesuatu yang berharga banget. Sebuah kunci untuk bisa mengendalikan diri di tengah lautan informasi ini. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Kita nggak bisa ngontrol apa yang bakal viral besok, tapi kita 100% bisa ngontrol gimana cara kita menanggapinya. Kekuatan itu ada di diri kita, bukan di algoritma media sosial. Manfaatnya itu ada dua. Pertama, kita jadi lebih berempati. Kita bisa lebih ngerti kenapa orang lain bertindak kayak gitu, jadi kita nggak gampang menghakimi. Dan yang kedua, ini yang jauh lebih penting. Kita bisa memahami dan akhirnya mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, ya inilah tujuannya.
Di tengah dunia yang makin berisik, penuh provokasi, kemarahan, dan informasi simpang siur, pemahaman tentang diri sendiri itu adalah jangkar kita. Ini adalah cara kita untuk tetap jadi kapten di kapal kita sendiri, dan gak terombang-ambing sama badai viral di luar sana.